Wow, Udil sih kelas parah guys. Kayaknya kalau menurut gue tuh ya Udil tuh dia ketemu rumah lah di alter ego. Intinya kayak dia tuh selama ini tuh benar-benar nggak tahu ya, mungkin dia pernah ngerasain kayak di Onyx awal-awal tuh benar-benar semua kekeluargaannya erat atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi di AE tuh benar-benar dia merasa kayak ya itu, mau dari segi manajemen, dari segi pemain, dari segi coach, dari yang lain-lain tuh kayak nyatu gitu loh. Kalian bisa tanya dia sendiri kalau soal itu. Bentar kok gue ambil minum. Ya kalau menurut gue di found his home lah, Udil di alter ego. Yang rekomen Udil siapa? Gua guys yang rekomen Udil itu. Kalian kalau mau tahu ceritanya tuh ya, nih gue cerita nih mumpung banyak yang nonton. Kan selesai season 5 biasalah semua tim pasti kayak jual pemain lah, tukar pemain lah, atau apapun itu kan. Terus waktu itu tuh awalnya Onyx keluarin tuh list pemain-pemain mereka yang mereka jual A, B, C, D gitu kan misalkan. Belum ada Udil di listnya. Terus habis itu seminggu kemudian ya kalau gue nggak salah, seminggu kemudian keluar tuh list baru, Udil masuk. Pas saat itu gue langsung ngechat salah satu petinggi Onyx lah kayak, yo bro ini beneran gini. Kalau beneran gue bener-bener interested gitu kan gue bilang. Soalnya kalau dari perspektif gue, AE tuh butuh orang yang punya pengalaman di panggung terbesar di dunia, pengalaman juara, pengalaman final. Itu menurut gue. Butuh seseorang yang punya pengalaman itu, yang bisa ya ibaratnya tenangin anak-anak yang belum pernah ngecapai level itu gitu loh. Sumpah guys. Terus ya habis itu dia bilang iya. Oke, habis itu gue tanya, oke boleh nggak gue ngomong dulu nih sama anaknya, gue mau make sure kan anaknya juga ya mau gitu loh ke alter ego kan. Kalau anaknya nggak mau main ke alter ego, gue juga nggak bakal maksa gitu loh, simple. Nggak mungkin lah kayak kalau anaknya nggak mau main ke AE, gue tetap maksa beli dia buat main di AE, nggak mau. Gue maunya orang yang main di alter ego itu karena dia tuh pengen main di alter ego. Nomor satu tuh itu. Terus habis itu gue message Udil kayak, Udil, nama gue Delwin, gue owner alter ego. Terus si Udil langsung balas kayak, halo Pak Bos. Terus gue bilang ke dia, anjing jangan panggil gue Pak Bos, Dil, panggil gue kok Delwin aja gitu kan. Gue gak mau dipanggil Pak Bos, kayak gak enak gitu gue. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, gue tanya gimana kalau lu tuh join alter ego, Dil. Soalnya gue ngerasa kayak, jujur ya, Maman, Jelly Boy, Murphy itu menurut gue potensinya besar banget gitu kan. Dan mereka tuh secara mekanik tuh udah top tier lah. Terus habis itu waktu itu gue juga bilang kayak WW juga lo tau lah dari segi mekanik, WW gak bisa bohong gitu. WW punya mekanik one of the best yang ada di Mobile Legends. Terus kan di saat itu kita belum ada rencana buat mainin Pai ke tim inti. Cuman emang kita punya rencana buat naikin Pai dari MDL ke MPL gitu. Terus habis itu gue bilang kalau ada lu di sana yang punya pengalaman juara, yang punya pengalaman di final, gue yakin bisa bawa tim ini makin ke atas. Gue bilang kayak gitu. Wewe Yam. Terus habis itu ya Wewe itu Yam. Terus habis itu dia bilang kayak, gini. Terus dia ngomong pendapat dia tuh gimana. Terus dia bilang kayak, gue jujur tertarik sih kok gini. Tapi gue takut tuh kalau di alter ego tuh kekeluargaannya udah kebentuk. Dia bilang kayak benar-benar kelihatan lah satu, misalkan kayak anak-anaknya semua deket sama masing-masing tuh deket, nggak ada yang kayak jauh gitu loh. Dia takut kalau dia masuk ke alter ego, dia bakal ngehancurin kekeluargaan ini. Itu yang dia nggak mau. Nomor satu yang dia nggak mau tuh itu. Kalau dia sampai hancurin kekeluargaan alter ego, dia tuh gue yakin bakal ya nyesel banget, dan dia sendiri nggak mau itu terjadi kan. Terus gue bilang, oke, gini lah,
daripada gue yakin sih lu nggak bakal hancurin kekeluargaan alter ego, karena menurut gue alter ego kekeluargaannya itu erat, gue bilang gitu. Tapi biar lu bisa ambil keputusan yang matang, gimana kalau lu ngomong sama salah satu pemain gua gitu, waktu itu Ilyas kan. Ilyas soalnya menurut gue yang paling dewasa juga, jadi dia ngobrol-ngobrol sama Ilyas. Terus ujung-ujungnya setelah 2-3 hari gue WA Udil lagi kayak gimana deal decision lu tuh mana. Dia kayak ya boleh kok, gue mau main di AE gitu kan. Nah terus gue langsung ngurus sama pihak Onyx, dan ya nggak lama kemudian Udil masuk ke alter ego, terus kita debut pertama di MPLI. Speechless ya anjing gue guys pas ditelepon Bang Ilyas dulu dulu ya. Ditelepon, boleh nggak sih kok gue ceritain tentang sebelum kita mau rekrut siapa? Boleh lah. Emang boleh? Boleh. Iya. Serius nih, nanti gue masuk lambe Tapi lagi. yang nama satunya lagi jangan diomong. Enggak, yang rock yang meninggal Nanti itu kan lah. maksudnya. Ya boleh. Ya, jadi kan pas kita kelas season 5 tuh guys. Terus kita kan kayak Papi pensiun, terus Bang Doko pensiun, Bang Ilyas wacana pengen keluar. Nah terus gue tuh kayak kehilangan semangat main kan. Terus gue nyari tuh, disuruh nyari player juga sama Bang Ilyas. Gue emang dari dulu tuh udah sering main rank, main bareng sama nih orang nih. Gue ngeri masuk lambe kok kalau nyebutin namanya. Ya udah jangan disebut lah namanya. Iya, pokoknya anak Onyx guys. Oke, gue udah sempet kasih tau Kodelwin, terus Kodelwin juga udah sempet ngubungin pihak Onyx-nya. Ya akhirnya not for sale ya kan kok. Terus terus malahan gue yang diajak dia untuk ke Onyx. Ya pokoknya itu terus si itu nggak jadi. Bang Ilyas besok aja nelfon gue, gimana kalau enggak ini aja si Udil. Hah serius? Emang dia bakal mau dia katanya bakal mau join AE. Ya terserah sih, coba tanya anak si Maman yang lain gitu-gitu. Soalnya kan yang paling intinya kan Maman, kan hanya Maman sama Bang Ilyas tuh. Kalau Maman oke, Bang Ilyas oke, ya udah oke semuanya. Terus gue pas pertama kali dapet info Udil kan, gue tanya, gue private message lo orang semua kan. Gue private message Eldin, gue private message Maman, Mamo, Wewe, semua gue private message. Kayak gimana kalau menurut kalian kalau Udil tuh join AE kan. Terus gue inget banget si Maman bilang kayak, emang dia mau kok. Kalau dia mau menarik sih. Menarik. Iyalah, orang tuh pada gak nyangka anjing. Gitu. Orang-orang yang pada gak nyangka. Cengin dulu pas season 5 sering kita omongin di GH, sering kita kata-katain, dia mau join tim kita. Iya kan, musuh. Terus habis itu si Bocil kayak, aduh gue gak tahu sih kok gini. Bocil mah selalu gak tahu jawabannya. Gak tahu kok. Wewe juga sama. Terus si Mamo juga kayak, wah gue gak tahu sih kok, gue ngikut aja. Yang paling bersuara terus, tuh Bang Ilyas sama Maman. Iya, paling bersuara Ilyas sama Maman. Terus Bang Ilyas juga ngomong yang nama Papi kan. Pikiran gitu. Papi juga terlibat. Ya habis itu kayak habis sudah tuker pikiran, tuker kayak gimana line up-nya kalau misalkan Udil masuk segala macam. Ujungnya kita mikir kayak oke, it can work gitu loh, kayak bisa work. Terus pas waktu itu kan juga gue lagi deketin Nasduk kan buat jadiin dia coach. Gue juga nanya dia gimana, terus dia bilang ke gue kayak, waduh kok gue jujur nih ya, gue belum gitu tahu pemain-pemain, gue masih harus kejar-kejaran dulu, gue harus nonton season lalu, gue harus cari tahu pemain-pemainnya mainnya kayak gimana. Jadi habis itu gue bilang, oh oke lah kalau gitu lo percaya kita aja kan. Oke. Nah jadi kayak habis gue ngobrol panjang sama Ilyas, kayak kita berdua setuju nih bisa work gitu loh. Makanya kita langsung close the deal waktu itu. Orang pertama kali Nasduk ke GH aja gue kira player MDL.
Udah nggak ada apa sih namanya tuh karisma coachnya bang. Nggak ada hawa. Iya. nggak ada hawa coach. Sumpah kok. Terus tiba-tiba dia ngajak gue ngobrol kan, terus jangan kenalin diri, gue coach baru dia. Set. Terus coach gue kira player MDL. Lucu lah. Lagi Tapi hebat sih Nasduk, bisa berbaur banget. Itu yang kita butuhin kalau coach. Kita nggak butuh coach dari misalkan Singapura lah atau dari manapun itu. Kita tuh butuh coach yang bisa masuk ke kekeluargaan kita ini, yang bisa jadi pemimpin gitu loh. Itu yang kita butuh. Beda sama tim-tim lain. Kayak butuh analis. Kita analis ada guys. Kayak Bang Ilyas tuh bisa dibilang analis. Gue juga sering bantu dari segi analisa. Terus kasih tahu kok. Bambu. Analis bambu. Kelas tuh analis bambu. Terus kayak analis, ya banyak lah yang bantu-bantu dari Udil juga bantu analis. Banyak lah. Gue tuh di AE cuman modal main doang guys, di draftin, terus di analisis sama Udil, terus analisin nama Udil. Terus jalan early-nya dikasih tahu Udil. Udah gue cuman main doang tuh. Makanya lu juga sering liat gue kan kalau lagi draft pick tuh, gue nggak megang HP, gue ngeliat sana sini, keluyutan nggak jelas. Gue bener-bener nggak ngerti aja. Emang. Jadi kayak enggak lah, gue gak nge-shaming siapa-siapa guys. Emang semua tim kan kebutuhannya beda-beda. Kalau tim alter ego tuh butuhnya ya gitu, coach yang bisa nyatu, bukan coach dengan pengetahuan yang banyak, yang gayanya beda sama kita gitu loh. Semua tim mah kebutuhan pasti beda-beda guys, tergantung kayak pemainnya juga soalnya. Jadi kayak Udil tuh kalau udah ngomongin data sama Ilyas tuh udah paling kocak dah. Dua-duanya kayak, iya tapi lo ini kayak gini-gini dari mana gitu kan. Kan bisa juga kayak gini, udah ada debat, Ilyas sama Udil tuh. Hah? Bukunya Udil isinya apaan? Entahlah guys, itu mungkin sejarah hidup dia kali.